Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwah fiddin azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala masih diberi kesempatan untuk senantiasa melakukan segala macam aktivitas dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Karena hanya dengan keduanya itulah hidup kita akan menjadi jalan pada jalan yang lurus, memperoleh kenikmatan, memperoleh kebaikan, dan memperoleh kebahagiaan. Saudaraku yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kita akan mengkaji bagaimana peran iman terhadap perangai-perangai atau sifat-sifat atau karakter yang buruk, juga sifat egoisme dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Saudaraku yang berbahagia, adalah merupakan gharizah yang juga disebut insting, bahwa manusia untuk mempertahankan hidupnya diberi insting oleh Allah Ta'ala untuk mempertahankan dirinya, juga untuk melakukan berbagai hal yang apabila itu tidak dikendalikan oleh iman akan menjadikan justru bukan selamat yang ada, tetapi kehancuran yang akan diterima. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, yang pertama adalah bagaimana peran iman terhadap karakter, sifat, atau hal-hal yang sifatnya buruk, seperti misalnya berani yang kelewat, kemudian juga sifat suka marah, dan juga bagaimana dorongan-dorongan syahwat atau nafsu seksual. Kemudian nanti kita akan membahas juga bagaimana iman berperanan pada sifat egoisme dan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, adalah merupakan suatu kenyataan bahwa kita tidak bisa memungkiri bahwa pembawaan atau sifat perangai, apalagi perangai yang buruk, sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan seseorang. Tetapi perangai yang buruk itu karena cita-cita yang tumbuh yang besar dalam jiwa orang yang beriman dapat menguasai dan mengatasi kekuatan dari pembawaan perangai buruk tadi. Terutama misalnya bagi para pemuda ini yang sifat-sifat negatif, di samping mereka punya ini sifat positif. Yang pertama adalah berani tetapi kurang perhitungan. Pengaruh dorongan keinginan ini sangat besar dan sangat kuat. Dengan semangat yang bernyala-nyala, kadang-kadang anak-anak muda itu bertindak terlalu cepat, terlalu maju ke muka, dengan tidak memikirkan bahaya-bahaya yang mungkin akan dijumpainya. Demikian juga dengan nafsu syahwat atau seksual. Itu akan sangat mudah bergejolak karena mereka memang dalam masa-masa pubertas, sehingga sukar dikendalikan. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, justru keimananlah yang bisa mengendalikan semangat, kemauan, keberanian yang tidak terkendali kalau dibiarkan, dan juga nafsu syahwat yang menyala-nyala pada anak muda ini. Mestinya ini juga tidak hanya mereka, kadang-kadang juga ada yang sudah tua tapi tidak merasa dirinya sudah tua. Ya, padahal menurut para orang-orang yang bijaksana, sebaik-baik anak muda adalah yang berperilaku seperti orang tua. Sejelek-jelek orang tua adalah orang tua yang berperilaku seperti anak muda. Nah, sekarang ini banyak orang yang tidak memiliki kesadaran bahwa dirinya sudah tua, tingkah lakunya seperti anak muda saja, sehingga tidak bisa mengekang
sifat-sifat keberanian yang membabi buta, dorongan-dorongan nafsu seksualnya yang menggelora, dia tidak bisa mengendalikan. Itu semua hanya karena iman. Nah, yang akan kita sampaikan adalah, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, adalah bagaimana contoh yang diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu Nabiullah Yusuf alaihissalam. Bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat menahan pengaruh dorongan kehendak hati dan nafsu selain dari iman. Riwayat Nabi Yusuf cukup memberikan bukti ini, bahwa beliau adalah seorang pemuda yang masih ada dalam masa pubertas, dengan nafsu yang bergejolak. Apalagi memang dia dirayu oleh salah seorang wanita yang luar biasa cantiknya, yang mempunyai kedudukan tinggi. Bukan sembarang wanita, melainkan seorang istri pejabat dengan berbagai kelebihannya. Apalagi saudaraku yang berbahagia, Yusuf ada di dalam rumahnya. Kemudian dengan berbagai akal, si perempuan yang sudah kesengsem sama Yusuf ini menjerat dengan berbagai cara agar Yusuf terpesona dengannya dan mereka bisa menjalankan perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Cara-cara tersebut antara lain sengaja pintu rumahnya ditutup semua agar Yusuf tidak bisa mengelak. Tetapi saudaraku yang berbahagia, pengaruh dan kekuasaan iman yang ada pada Yusuf, maka dia bisa menahan dari memperturutkan rayuan wanita tersebut. Saudaraku, ini diabadikan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat haytal lak qal ma'adzallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yukhlifuz zalimun. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha, dan wanita yang satu rumah di mana Yusuf itu tinggal, dia mencoba untuk merayu Yusuf alaihissalam, membujuk untuk memperturutkan hawa nafsunya. Wa ghallaqatil abwab, dan salah satu strateginya adalah menutup pintu-pintu rumahnya. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, rayuannya mulai berjalan, "Hai talak, mendekatlah, marilah kemari, wahai Yusuf." Namun saudaraku yang berbahagia, Yusuf dengan keimanannya yang luar biasa, dia berkata, "Qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan tempat yang baik kepadaku. Sudah tentu orang-orang yang bersalah tiadalah beruntung." Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, wanita yang muda, istri seorang pembesar tadi, dengan segala tipu daya berusaha membujuk Yusuf. Bukan sekali dua kali, tetapi berkali-kali. Bahkan senantiasa ditingkatkan rayuan-rayuannya, mulai dari mempercantik dirinya yang memang sudah cantik dan molek, kemudian merangsang Yusuf sampai ke ancaman-ancaman. Bagaimana Yusuf alaihissalam digoda oleh si wanita ini. Ini diakui sendiri dan diabadikan di dalam Al-Quran, bagaimana istri pembesar itu memperdaya Yusuf. Walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'sama wala illam yaf'alu ma amuruhu la yusjananna wala yakuna minas saghirin. Dan sesungguhnya aku, demikian si wanita ini berkata, telah mencoba membujuk Yusuf supaya dia mau mengikuti kesukaanku, yaitu memenuhi hawa nafsuku, tetapi dia tetap memelihara dirinya dari dosa. Dan nanti kalau dia tidak mau, maka aku akan melakukan upaya-upaya yang lain, yaitu kuperintahkan kepadanya, kalau dia tidak mau, kuancam bahwa dia akan dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kekuatan imanlah yang ada di dalam dada Yusuf. Justru beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, bahwa berhadapan dengan bujukan dan ancaman itu, Nabiullah Yusuf
berdoa kepada Allah Ta'ala, mengharap terpelihara dari perbuatan yang salah. Sebagaimana yang dinyatakan, diabadikan di dalam Al-Quran, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Yusuf berdoa, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, penjara lebih baik dan lebih aku sukai daripada memperturutkan rayuan wanita itu. Masya Allah, saudaraku yang berbahagia. Kemudian dia disebutkan di dalam Al-Quran ini, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Kalau sekiranya engkau ya Allah tidak menghindarkan aku dari rayuan-rayuan si perempuan itu, tentulah aku akan tertarik kepadanya dan termasuk menjadi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang bisa terperdaya. Inilah saudaraku yang berbahagia, hanya imanlah yang bisa menahan seseorang, bukan saja dari kemauan-kemauannya sendiri. Masya Allah, apalagi di dalam zaman seperti sekarang ini, saudaraku yang berbahagia, yang namanya orang, baik laki-laki terutama perempuan, Masya Allah, walaupun mereka tidak merayu, tapi dengan tampilan-tampilannya luar biasa, sehingga di setiap kita berpapasan dengan mereka, walaupun mereka Masya Allah ya memakai baju, tetapi Masya Allah bisa kita saksikan sendiri. Sehingga saudaraku hamba Allah yang berbahagia, terutama bagi para muslimah yang salihah, marilah kita betul-betul menutup aurat. Dan juga ajakan ini adalah ajakan yang tulus, walaupun sudah menutup aurat pun, tetapi cobalah modelnya yang lebih diperbaiki lagi, sehingga tidak memperlihatkan bentuk tubuh. Nah, ini bagi para pemuda terutama, dan juga bukan pemuda saja, sekarang banyak laki-laki yang amat sangat tergoda. Tetapi justru bagaimana kita sebagai muslim, terutama saudaraku yang laki-laki ini, muslim yang bisa mengendalikan dirinya tatkala kita dibujuk, dirayu oleh orang lain, maka keimanan seseorang, keimanan kitalah yang akan memunculkan usaha-usaha kita bagaimana untuk tidak terjerumus ke dalamnya, yaitu antara lain dengan doa-doa seperti tadi disampaikan kepada Allah Ta'ala oleh Yusuf kepadanya. Sehingga dengan demikian saudaraku yang berbahagia, sebenarnya jadi tanpa kita dekat kepada Allah Ta'ala, nafsu kita juga bisa kebablasan. Di sini disebutkan tadi oleh Yusuf alaihissalam, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna. Kalau sekiranya engkau ya Allah tidak menghindarkan aku dari tipu daya dan rayuannya, tentulah aku akan tertarik kepadanya. Inilah. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala, saudaraku, di tengah kehidupan yang seperti sekarang, walaupun ada undang-undang pornografi, tetapi banyak juga yang menentang. Artinya, Masya Allah, kenapa undang-undang itu keluar? Karena memang sekarang di dalam kehidupan kita, bagi kita yang mau merasakan betul, Masya Allah, pornografi ada di mana-mana. Sehingga marilah, kita tidak bisa membiarkan diri kita saja. Ciri orang yang beriman adalah sangat dekat dengan Allah Ta'ala, sehingga senantiasa berdoa, ya Allah, mudah-mudahan engkau kuatkan agar aku tidak terperosok ke dalam perbuatan-perbuatan perangai-perangai yang buruk. Saudaraku yang berbahagia, itu adalah sifat buruk yang diakibatkan oleh nafsu syahwat. Kemudian juga semangat yang luar biasa menyala-nyala, itu juga merupakan perangai-perangai atau sifat-sifat yang buruk. Misalnya sikap suka menyerang, yang biasa dinamakan orang dengan kekuatan marah dan hati yang panas. Hati yang panas, sifat-sifat pemarah ini membangkitkan seseorang untuk membalas berlipat ganda, sampai membunuh dan menyiksa secara kejam. Kadang-kadang hal itu terjadi hanya karena masalah yang sepele saja, yang remeh-remeh saja. Kita sering saksikan saudaraku yang berbahagia, lantaran saling mengejek, hanya seorang pemuda dengan pemuda yang lain, maka melibatkan satu kampung dengan yang lain, sehingga mereka saling menyerang, saling tawuran. Dan kita sangat lihat, Masya Allah, kita sangat-sangat prihatin dengan keadaan seperti ini. Tawuran pelajar, kadang-kadang hanya karena masalah sepele, tersinggung, sekolahnya dilecehkan sama yang lain. Bahkan barangkali karena hanya, Masya Allah,
Hal yang sepele barangkali, ucapan-ucapan ejekan-ejekan yang hanya kecil. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi saudaraku hamba Allah Ta'ala, di kampus, bukan hanya di kampung. Kalau di kampung bisa sajalah, hanya karena perbedaan batas mereka bisa saling menyerang. Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah para calon intelektual kita, para mahasiswa. Dan kalau dulu barangkali orang suka menuduh jelek perguruan tinggi swasta, tapi Masya Allah sekarang tidak hanya itu saja. Banyak perguruan tinggi negeri yang antar mahasiswa berbeda jurusan, berbeda fakultas, mereka saling menyerang. Inilah, dan kadang-kadang ini hanya disebabkan oleh masalah-masalah sepele saja. Kemudian saudaraku yang berbahagia, sifat pemarah itu merupakan bara api yang menyala, membekas kepada tubuh kasar. Orang yang marah ini matanya kelihatan berapi-api, mukanya merah padam, suaranya paro dan sebagainya. Biasanya mereka memperlihatkan wajah-wajah yang bengis. Maka saudaraku yang berbahagia, apa sebenarnya yang bisa memadamkan kemarahan yang luar biasa itu? Tidak ada lagi ya keimanan. Hanya orang yang beriman yang mampu memadamkan kemarahan, yaitu dengan membaca ta'awudz. Dia berlindung kepada Allah Ta'ala. Orang yang beriman sadar bahwa kemarahan adalah merupakan ajakan-ajakan syaitan, iblis laknatullah. Maka dia beristighfar kepada Allah Ta'ala. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan hanya ajaran agama yang bisa memberikan kiat-kiat bagaimana kita bisa mengendalikan marah. Antara lain istighfar, ta'awudz, berlindung kepada Allah Ta'ala. Kalau dalam posisi berdiri dia maka duduk. Kalau masih marah juga dia kemudian menjadikan posisinya berbaring. Kalau masih marah juga dia berwudu. Maka kata Rasulullah, kalau marah itu datangnya dari setan, setan dari api, maka hanya bisa dipadamkan dengan air, dan air itu dengan cara wudu. Masya Allah saudaraku, hanya orang beriman saja yang bisa mengendalikan. Inilah saudaraku yang berbahagia. Apakah yang bisa memadamkan bara api yang menyala ini sehingga menjadi sejuk dan dingin? Tiada lain daripada iman, saudaraku yang berbahagia. Hanya iman yang dapat memberikan kesanggupan kepada seseorang untuk menahan marahnya, memberi maaf orang yang bersalah, dan tetap bersikap baik terhadap orang yang tidak menghargainya. Sehingga saudaraku yang berbahagia sekarang ini, Masya Allah, ya, kalau kita perhatikan, ya barangkali karena masyarakat kita yang sudah semakin egois, hidup yang semakin sulit, Masya Allah hanya perkara-perkara sepele saja, dan orang sudah sangat-sangat kurang menghargai orang yang lain. Maka kalau kita tidak dilandasi dengan iman, rasanya setiap saat kita akan tersinggung saja rasanya. Tapi marilah kita bersama-sama bagaimana meningkatkan keimanan kita. Hanya keimananlah yang bisa meluruskan perangai-perangai jelek yang ada pada kita, yaitu pertama nafsu seksual yang membara, dan juga sifat-sifat marah yang ingin membuat kerusakan. Berikutnya saudaraku yang berbahagia adalah masalah kebiasaan. Kebiasaan ini bisa juga kebiasaan yang jelek, tetapi bisa juga karena dari kecil dididik dengan yang bagus, dengan keimanan, maka kebiasaan-kebiasaan yang jelek itu akan berubah menjadi kebiasaan yang baik. Maka saudaraku yang berbahagia, berhadapan dengan iman, tegak pula kebiasaan yang bukan kecil pengaruhnya dalam kehidupan dan tingkah laku manusia. Kebiasaan ini, saudaraku yang berbahagia, pada mulanya hanya berupa memperturutkan kesukaan kepada sesuatu, diturutinya, dan sekali lagi diturutinya. Kebiasaan itu, hal yang disukainya itu sampai berkali-kali. Nah, mestinya saudaraku yang berbahagia, ada berbagai kebiasaan yang maaf-maaf. Dalam kesempatan kali ini, sekali lagi minta maaf. Karena banyak sekali kebiasaan-kebiasaan yang apabila diperturutkan, maka akan berakibat buruk bagi kita. Misalnya maaf, kebiasaan untuk begadang, kebiasaan untuk ngerumpi, kebiasaan juga ini maaf-maaf untuk merokok, juga kebiasaan untuk suka terhadap sesuatu, hobi, tetapi itu yang bisa merusak dan melalaikan kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Apakah itu binatang, misalnya seperti burung perkutut, burung dara, atau yang lain. Ini apabila kebablasan, saudaraku yang berbahagia, akan berakibat buruk. Saudaraku sekalian, bahwa habis hari berganti hari,
Terus begitu kebiasaan ini dipupuk terus sampai menjadi kebiasaan. Menghadapi kebiasaan ini, akal dan pikiran manusia kelihatan lemah, tiada berdaya. Buktinya, banyak orang yang telah mengetahui bahwa walaupun kebiasaan itu buruk dan membahayakan kepada dirinya sendiri, tetapi sukar baginya untuk menghentikannya. Inilah saudaraku yang berbahagia. Kebiasaan-kebiasaan seperti tadi, walaupun seseorang sudah memandang itu buruk. Misalnya buruknya bergadang malam, buruknya kebiasaan meminum minuman keras, buruknya kebiasaan merokok ini. Maaf pada orang-orang yang suka merokok, saudara-saudaraku yang suka merokok. Lah inilah. Saudaraku yang berbahagia, karena melihat besarnya pengaruh kebiasaan ini, banyak juga para orang-orang yang bijak menyatakan bahwa manusia itu adalah budak kebiasaan dan dicetak menurut kebiasaan alam sekelilingnya. Sehingga saudaraku yang berbahagia, maka kita harus pandai-pandai memilih kawan kita, karena almar'u 'ala dini khalili. Kepribadian seseorang sangat tergantung dengan siapa dia berteman. Saudaraku sekalian yang berbahagia, segala perbuatannya, cara makan, cara minum, cara berbicara, ya, cara bergaul, cara melangkah, cara berjalan dan sebagainya, bahkan pandangan hidupnya dan cara berpikirnya, semua dipengaruhi oleh kebiasaannya dan kebiasaan orang-orang yang dekat dengannya dan orang-orang di sekelilingnya. Maka saudaraku yang berbahagia, beruntunglah orang-orang yang mempunyai kebiasaan yang baik, berada di lingkungan yang baik, dan sangat malang orang-orang yang mempunyai kebiasaan yang buruk. Cukup menjadi bukti saudaraku yang berbahagia apa yang kita lihat dengan mata kita sendiri. Nasib para peminum minuman keras dan candu, pemain judi dan para penjahat. Sanggupkah kekuatan iman melawan kekuatan kebiasaan ini? Nah inilah saudaraku yang berbahagia. Maka perlunya bagi saudaraku yang sudah berkeluarga, betul-betul harus bertanggung jawab dan bisa mendidik anak-anak kita dari kecil untuk memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan ini sangat tergantung oleh lingkungan. Kalau di rumah keluarga suka marah-marah, yang diucapkan hal-hal yang sifatnya keras-keras, sebentar marah antara bapak dan ibu, maka anaknya akan juga mengikutinya. Kalau biasanya bapaknya atau ibunya mengajari bangunnya terlalu siang misalnya, ya anak-anaknya sampai seperti itu. Kalau bapaknya ibunya kebiasaannya menghabiskan waktu nonton TV misalnya, anak-anaknya juga seperti itu. Namun kalau bapak ibunya membiasakan, ya keluarganya membiasakan dia bangun pagi, sholat subuh, rajin belajar, sehabis maghrib TV-nya dimatikan, tidak ada yang tidak belajar, termasuk juga orang tuanya. Maka kebiasaan-kebiasaan inilah yang perlu sekali kita lakukan dalam keseharian kita. Maka saudaraku yang berbahagia, bagi para orang tua, memang sholat terutama harus diperintahkan kepada anak-anak kita sejak sedini mungkin. Walaupun kadang-kadang menurut mata awam, anak-anak kita sholat itu hanya main-main saja, dan kalau dibawa ke masjid suka mengganggu. Tapi saudaraku yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teladan kita, uswah kita, justru membawa cucunya Hasan dan Husain pada waktu sholat jamaah, hingga mereka karena sayangnya sama kakeknya naik ke punggungnya, sehingga Rasulullah di dalam sujud agak lama, sehingga jamaah bertanya, apakah lamanya sujud itu karena ada wahyu? Namun setelah ditanyakan, Rasulullah menjawab, saya tidak ingin memutus kesenangan, kenikmatan cucuku pada waktu aku sujud tatkala mereka naik di punggungku. Masya Allah, saudaraku yang berbahagia, betapa pentingnya kebiasaan ini. Dan kebiasaan-kebiasaan seperti ini hanya ada pada orang-orang yang beriman. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kemudian bagaimana iman ini berpengaruh terhadap perilaku kita yang memang barangkali untuk mempertahankan diri kita sering punya sifat ananiyah atau egois. Saudaraku yang berbahagia, mementingkan diri sendiri adalah sesuatu pembawaan juga yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan kita. Dan jarang manusia yang bisa terlepas dari kekuasaan dari sifat ananiyah ini. Saudaraku yang berbahagia, sifat inilah yang mendorong manusia berebut keuntungan dan kekayaan, sampai sering-sering menimbulkan pertentangan dan permusuhan. Sifat egoisme atau ananiyah atau mementingkan diri sendiri inilah
yang menuntut seseorang, kadang-kadang dia punya tuntutan dan mengambil apa yang bukan menjadi haknya. Juga dia mengingkari hak orang lain atas dirinya, memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan mengambilnya dengan bermacam cara. Barangkali sekarang orang bilang tujuan menghalalkan cara. Dan sekarang ini juga, Masya Allah, ya barangkali sudah sadari dulu seperti itu. Zaman berganti zaman, tetapi sifat egoisme ini tetap ada pada manusia. Tidak difikirkan lagi sesuatu itu halal atau haram. Yang penting mereka bisa mencapai apa yang diinginkan. Saudaraku yang berbahagia, hanya imanlah yang dapat menciptakan perdamaian dan ketenteraman di tengah-tengah perjuangan hidup yang di situ sedang bernyala api permusuhan dan perjuangan yang sangat sengit, karena mereka saling mengikuti nafsu egoismenya, mementingkan dirinya sendiri. Maka karena imanlah orang atau kelompok atau suku atau bangsa atau negara yang mau mementingkan dirinya sendiri, mereka bisa berubah menjadi suka memberi dan suka mengutamakan kawannya, suka mengutamakan orang lain, suku lain, bangsa lain. Saudaraku yang berbahagia, semuanya ini bagaimana peran iman terhadap sifat ananiyah atau egoisme ini diabadikan di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang pernah diriwayatkan oleh Ummu Salamah, bahwa pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, diceritakan oleh Ummu Salamah, rajulani yahtasimani fi mawaritha wa laysa lahuma bayyinatun illa da'wahuma kilahuma yaqul hadha haqqi wa yunkiru ala sahibihi ay yakuna lahu haqqu wa yahkumur rajulani ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa fi sadri kullin minhuma fardiyatuhu wa ananiyatuhu. Saudaraku yang berbahagia, jadi ada dua orang ya, rajulani yahtasimani fi mawaritha. Jadi ada dua orang yang merasa punya warisan yang masing-masing adalah merupakan hak mereka dan bukan merupakan hak yang lain lagi. Kemudian mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka itu punya harta yang dimiliki bersama, tapi tidak punya saksi sebenarnya itu milik siapa. Sehingga masing-masing mengaku, masing-masing egois bahwa itu adalah haknya. Yang seorang mengatakan harta itu kepunyaannya dan yang seorang lagi mengatakan kepunyaannya pula. Maka keduanya datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika itu dalam hati keduanya sama-sama memendam perasaan egoisme, yaitu yang disebut dengan ananiyah atau mementingkan diri sendiri. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah, saudaraku hamba Allah yang berbahagia? Rasulullah, Masya Allah, ini jalan keluarnya memang luar biasa terhadap orang yang saling egois walaupun mereka saudara. Rasulullah menyampaikan ke telinga mereka berdua, yaitu beliau berkata dengan perkataan yang sampai menyentuh ke dalam hati nurani keduanya, dan ucapannya adalah seperti ini. Sesungguhnya demikian Rasulullah berkata, aku ini seorang manusia sama seperti kamu. Kamu berselisih dan minta keputusan kepadaku. Boleh jadi yang seorang lebih pintar dan lebih lancar di dalam bicaranya daripada yang lain dalam memberikan argumentasi, dalam memberikan alasan bahwa harta itu adalah miliknya. Lalu aku memberikan keputusan memenangkan yang pandai bicara tadi berdasarkan apa yang kudengar. Oleh sebab itu, kalau aku memenangkan seseorang dan tidak memperturutkan keadaan yang sebenarnya, maka janganlah diambil sedikit pun, karena itu berarti aku telah memberikan kepada orang yang menang itu sepotong api neraka. Masya Allah, saudaraku yang berbahagia. Jadi kadang-kadang kalau sifat ananiyah atau egoisme ini, walaupun dia berusaha untuk mencari keadilan, tapi Rasulullah sudah katakan, Rasulullah pun seperti manusia. Kadang-kadang dia bisa memenangkan orang yang memang pandai berbicara. Dan dalam keadaan seperti sekarang ini, saudaraku yang berbahagia, kezaliman-kezaliman sering muncul karena seseorang tidak punya akses, karena dia tidak pandai berbicara.
Justru sekarang ini saudaraku yang berbahagia, banyak orang yang pandai tapi tidak punya integritas. Dengan kepandian mereka ngomong, dengan pengalaman yang mereka punya, kadang-kadang mereka bungkus keburukan, kebusukan dengan omongan-omongan yang luar biasa. Dan Masya Allah saudaraku yang berbahagia, kita berkali-kali sudah dibohongi oleh orang dengan kata-kata yang bagus. Tapi marilah bersama-sama kita menyadari bahwa seandainya kita suruh mempertimbangkan adalah sebagaimana Rasulullah tadi. Beliau menyadari bahwa dirinya juga manusia. Barangkali karena dia terpikat oleh omongan yang bagus, argumentasi yang bagus, dia menentukan seseorang yang menang. Tapi beliau khawatir, barangkali kalau itu salah, maka di sini ucapannya langsung sangat menyentuh, yaitu memang barangkali kalau keliru di dalam mengambil keputusan, artinya dia sedang memberikan sepotong api dari api neraka. Kemudian apa yang terjadi saudaraku yang berbahagia? Kedua laki-laki yang berperkara itu, karena keimanan yang ada pada mereka, setelah mendengar kalimat yang dalam ini, tergetarlah hati mereka, tergetarlah tali keimanan dalam hati keduanya, dan tumbuhlah kesadaran takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takut siksaan di hari akhirat. Tapi saudaraku, sekarang ini banyak seperti itu. Betapa banyak orang yang justru jelas-jelas sudah dia salah, tapi dengan menyewa pengacara yang luar biasa justru bisa terbalik dan mereka justru tersenyum-senyum. Nah, inilah fenomena yang ada di sekitar kita. Tetapi orang yang beriman, Masya Allah, mereka lebih khawatir dengan bui yang ada di akhirat kelak daripada penjara yang di dunia ini. Sehingga cerita ini sangat-sangat menyentuh mereka. Mereka yang telah memiliki sifat egoisme ini, sifat anania ini menjadi kalah karena keimanan mereka, karena sentuhan-sentuhan kata-kata yang disampaikan oleh Rasulullah yang betul-betul menyentuh hati mereka, yang mereka memang sudah memiliki bibit-bibit keimanan. Sehingga akhirnya kedua laki-laki itu sama-sama menangis di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan masing-masing mengucapkan kepada kawannya, "Aku berikan kepunyaanku kepada engkau. Ini lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, maka ambillah semuanya." Kemudian yang satu juga seperti itulah, sudah kalau begitu ambil saja semuanya. Maka Rasulullah memberi jalan keluar. Apabila kamu keduanya mau berbuat demikian, maka bagilah ini dan jalankanlah yang sebenarnya. Lalu keduanya berbagi harta dan sesudah itu masing-masing memaafkan kalau ada terlebih atau terkurang dari hak atau yang diberikan kepada masing-masing. Di sini nyata sekali saudaraku hamba Allah yang berbahagia, iman telah memberikan perasaan kebenaran ke dalam hati, menimbulkan keputusan yang adil dan memuaskan kedua belah pihak, yang tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan undang-undang semata-mata seperti sekarang ini barangkali, selama keduanya masih bersitegang urat leher tanpa mempunyai keterangan dan alasan, dan semuanya itu bahwa hakikatnya adalah sangat-sangat tergantung dari keimanan. Kemudian ada cerita lagi saudaraku yang berbahagia untuk menutup kajian kita di hari ini, bagaimana peran iman terhadap sifat-sifat egoisme di dalam menghilangkan sifat anania ini. Ini ada dua orang yang beriman yang memberi contoh kejujuran, yang mereka tidak terpengaruh oleh harta benda dunia dan sifat-sifat egoisme. Ada seorang laki-laki membeli sebidang tanah. Kemudian orang yang membeli tanah itu menemukan bahwa di dalam tanah itu ada pundi-pundi yang berisi emas. Lalu dia berkata yang membeli ini kepada yang menjual tanah, "Ambillah, itu di tanah yang aku beli kepadamu ada pundi-pundi, ada peti yang berisi emas, maka ambil saja." Si penjual ini Masya Allah, orang yang sudah terdidik dengan iman, sudah, saya akan menjual tanah dengan segala isinya. Ya buah-buahan, pohon, apa saja yang ada di dalamnya. Maka aku sudah menjual, silakan aja diambil. Tapi Masya Allah, keduanya meminta putusan kepada seorang hakim. Masya Allah, saudaraku yang berbahagia. Ini orang-orang yang sudah hatinya tersentuh dengan keimanan kepada Allah Ta'ala, takut kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat. Justru
bersetigang untuk berbuat kebaikan ini kepada hakim, maka oleh hakim dinyatakan kepada keduanya, adakah masing-masing mempunyai anak? Yang seorang menjawab, ya, dia itu mempunyai seorang anak laki-laki. Kemudian satunya lagi, sementara aku punya anak perempuan. Maka hakim ini yang sangat luar biasa, sudah kawinkanlah kedua anakmu itu, ya, dan pergunakanlah emas yang ada di dalam peti itu untuk walimah dan untuk bekal keduanya di dalam mengarungi kehidupan yang akan datang. Maka keduanya menerima keputusan ini dengan sangat senang hati. Demikianlah saudaraku, hamba Allah yang berbahagia, gambaran pengaruh iman yang memberikan corak istimewa ke dalam jiwa. Dua orang yang di hadapannya terletak pundi-pundi emas tadi tidak berebut dan tidak berbunuh-bunuhan karenanya, melainkan masing-masing mengatakan kepada kawannya itu, ambillah karena itu kepunyaan engkau. Menurut yang berlaku sepanjang masa, masing-masing pasti mengatakan ini kepunyaanku dan ini bukan kepunyaanmu. Lah, hanya karena imanlah orang tidak egois, dan hanya keimanlah orang hanya berbuat untuk kepentingan saudaranya. Sebagaimana hadis yang diajarkan oleh Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Saudara hamba Allah yang berbahagia, demikianlah kajian kita untuk kesempatan kali ini, yaitu bagaimana pengaruh iman mengarahkan kebiasaan-kebiasaan kita, sifat-sifat egoisme kita ditanggalkan dengan iman, dan juga perangai-perangai buruk. Kita selalu berharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita selalu ditolong oleh Allah Ta'ala agar kita bisa meningkatkan iman kita. Karena Rasulullah SAW menyatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik dan bisa turun. Dan marilah kita berusaha dengan mengikuti kajian, dengan bergaul dengan orang-orang yang soleh, maka iman kita akan semakin meningkat dan terhindarlah kita dari perangai buruk, sifat ananiah dan kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Sekali lagi mohon maaf apabila ada yang tersinggung karena memiliki kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, dan sekali lagi semuanya mudah-mudahan kita niatkan lillahi ta'ala. Apabila ada kata-kata dan hal-hal yang salah dalam majelis kita, dalam pandangan Allah Ta'ala, mudah-mudahan dimaafkan. Marilah kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.